Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliano Aristonesumu, NPM 22220260, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Di sini saya akan mereview buku tentang buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Dr. Andus Awe Wijaja. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rembu Esos MAP. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Manusia dan masyarakat. Di dalam diri masyarakat terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu karena pribadi manusia ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Di dalam hidup bermasyarakat, maka diperlukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Aturan dan ketentuan dimaksud dapat dalam bentuk undang-undang dasar tertulis atau aturan-aturan dasar tidak tertulis. Yang tidak tertulis biasa disebut konvensi, sedangkan yang tertulis biasa disebut konstitusi. 2. Idealisme. Idealisme mengakui hakikat manusia ialah jiwa dan kesadarannya, terutama hidup dan pikirannya. Kenyataan akan berbeda antara manusia hidup yang sadar dan berpikir dengan manusia yang mati dan tidak berpikir. Spirit dan etos, jiwa dan semangat, pikiran atau ide sangat menentukan. Idealisme berasas satu, yakni spirit dan ide. Karena berasas satu aliran, ini idealisme disebut monisme berasas satu. 3. Perilaku atau tingkah laku. Moral, etika, dan perilaku merupakan satu kesatuan rangkaian yang diaktualisasikan dalam perilaku manusia. Moral mengandung makna keterpaduan pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seorang pribadi atau individu. Contoh-contoh kesopanan dan kesusilaan sebagai berikut. A. Kesopanan. Kesopanan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Contoh kesopanan antara lain: 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Minta izin terlebih dahulu memasuki rumah orang lain. 3. Memakai pakaian yang pantas. 4. Menggunakan barang orang lain seizin pemiliknya. B. Kesusilaan. Kesusilaan adalah peraturan hidup berasal dari suara manusia atau nurani kalbu. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang buruk. Oleh karena kesusilaan bergantung pada setiap pribadi manusia atau dari hati nuraninya. Contoh kesusilaan antara lain: 1. Berbuatlah jujur. 2. Hormatilah sesamanya. 3. Jangan berzina. 4. Jangan mencuri. 5. Jangan membunuh. C. Larangan atau pantangan lainnya. Dalam masyarakat Jawa terdapat beberapa pantangan atau paham dalam kaitan dengan kesusilaan dan kesopanan. Ini disebut molimo, artinya 5 pantangan. Kelima pantangan tersebut adalah: 1. Mateni, dilarang membunuh. 2. Maling, dilarang mencuri. 3. Main, dilarang berjudi, undian, tebakan. 4. Madon, dilarang berzina, berbuat cabul, berbuat mesum. 5. Madat, dilarang meminum minuman keras seperti tuak, arak, dan lain-lain. 4. Etika, kesopanan dan kesusilaan. Etika adalah ajaran tentang norma tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia. Etika berkenan dengan sikap dan kepribadian manusia, tingkah laku yang baik dan benar, sikap, semangat, mental, dan batin yang memancar dalam kepribadian. Pemancaran dalam kepribadian ini dapat diterima oleh batin secara sadar dan terasa dipaksakan, yang disebut kesusilaan. Pemancaran dalam kepribadian ini
Dapat pula diterima atau ditolak oleh batin dan kadang-kadang terasa sebagai suatu yang dipaksakan. Perpaduan antara kesusilaan dan kesopanan bermuara pada etika yang pada dasarnya aktualisasi diri berlaku dalam hidup dan kehidupan pribadi dan masyarakat. B. Hubungan antara manusia dan masyarakat. Bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial mengandung pengertian. A. Bahwa manusia perlu bantuan dan kerjasama dengan orang lain, baik bersifat badaniah maupun bersifat emosional. B. Bahwa hubungan tersebut merupakan kesatuan yang bulat yang harus dikembangkan dalam suasana seimbang, selaras, dan serasi. C. Bahwa hubungan tersebut hanya mempunyai arti dan dapat hidup lebih baik bila tidak menyendiri. D. Bahwa kekuatan manusia tidak terletak semata-mata pada kemampuan fisik atau jiwanya, tetapi juga pada kerjasama pada orang lain. C. Aspirasi manusia. Apa yang dimaksud dengan aspirasi? Manusia biasanya berpangkal diri, pengalaman-pengalaman pahit yang di dalamnya baik di masa lampau maupun di masa sekarang, dengan kata lain merupakan harapan yang digantungkan oleh manusia untuk melepaskan diri dari semua bentuk pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya. Begitulah apabila kita lihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, aneka ragam kepahitan yang dialami terutama di masa penjajahan dan pada awal kemerdekaan. Dengan berhasilnya bangsa Indonesia melepas diri dari belenggu penjajahan, tidaklah berarti semua akibat-akibat negatif telah dapat teratasi. Ini terbukti selama hampir 5 dasawarsa kita merdeka, keadaan-keadaan sebagai akibat penjajahan masih terasa bagi bangsa Indonesia. Bab 2. Motivasi dan perilaku. A. Masalah. Masalah ini dapat kita petik dari apa yang dikemukakan oleh pakar tersebut di bawah ini. 1. Daud Yosef bahwa beda pokok antara masalah dan persoalan adalah masalah itu tidak mudah ditemukan jawabannya, sedangkan setiap persoalan tentu ada jawabannya. 2. Singgih Yahudi. Masalah adalah perbedaan dalam arti kualitatif, selisih dalam arti kuantitatif, penyimpangan antara keadaan yang seharusnya dengan kenyataan. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa masalah akan timbul jika terdapat kesenjangan yang dihadapi pada saat sekarang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemecahannya diperlukan suatu kendali dengan catatan bahwa kendali jangan dijadikan kendala. C. Perilaku dan perasaan. 1. Bentuk tingkah laku atau perilaku. Menurut Morgan, ada beberapa bentuk tingkah laku instrumental. A. Aktivitas. B. Gerakan-gerakan naluriah. C. Refleks. D. Belajar secara instrumental. Untuk sampai pada tingkah laku, seseorang akan melalui tahap-tahapan sebagai berikut. A. Ada atau timbulnya motif. B. Pertarungan atau kompetitif antar motif apabila ada beberapa motif. C. Mengambil keputusan memilih salah satu motif. D. Mewujudkan tingkah laku bermotivasi. 2. Ciri-ciri konflik. Konflik terjadi pada saat seseorang melampaui tahap pertarungan antar motif. A. Terjadinya pada setiap orang dengan reaksi yang berbeda untuk rangsang yang sama atau tergantung pribadinya. B. Konflik terjadi bila motif-motif mempunyai nilai seimbang. C. Konflik hilang kalau sudah diambil keputusan. D. Konflik dapat berlangsung singkat, dapat berlangsung beberapa detik,
atau dapat berlangsung lama selama bertahun-tahun. Bab 3. Etika dan moral. A. Etika dan moral. 1. Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang betul. B. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan hujah-hujalah dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan. C. Ilmu tentang filsafat moral tidak mengenai fakta tetapi mengenai nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya. Karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif. D. Ilmu tentang moral atau prinsip kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. Dengan demikian, pengertian etika menurut filsafat adalah: etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran, baik buruk, salah, tidak salah, dan lain sebagainya. B. Moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berasal dari mos atau tunggal, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dalam arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, jelaslah persamaan antara etika dan moral, namun ada pula perbedaannya, yaitu etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Bab 4. Perilaku birokrasi. A. Perilaku aparatur. Penerbitan aparatur terus dilanjutkan dengan ditingkatkan. Demikian judul berita dalam salah satu harian ibu kota. Apa ini artinya? Tentu perlu disimak walaupun bukan dianggap berita yang tendensius. Penerbitan aparatur terus dilanjutkan, ditingkatkan terutama dalam rangka penanggulangan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan serta keuangan negara. Penerbitan tersebut juga termasuk pungutan liar serta berbagai bentuk penyalahwewenang lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. Kita menyadari bahwa aparatur itu adalah sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat. Seorang administrator adalah seorang abdi, bukan sebagai seorang tuan. B. Perilaku birokrasi. Pada umumnya, pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat, berbelit-belit, serta serba formalitas. Dalam penyelesaian urusan-urusan birokrasi, selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang membuang waktu, lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Kalau memahami peranan birokrasi, maka tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur akan lebih tertib sehingga tidak akan terjadi penyimpangan atau penyalahwewengan. Administrasi tanpa birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Birokrasi tanpa administrasi tidak tentu arah dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Birokrasi dan administrasi keduanya dapat dibedakan, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya sebagai dua sisi mata uang, sisi yang satu tidak akan berarti tanpa sisi yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana tadi di atas telah dijelaskan bahwa
Sering kita mendengar banyaknya keluhan kemampuan dan daya kerja aparatur dan organ pemerintah negara. Segala macam keburukan dan kelemahan prestasi kerjanya setiap hari diungkapkan dengan kata-kata yang seperti antara lain prosedur yang kaku, proses penyelesaian lamban, mekanisme lambat. Semua instansi atau biro bergerak sendiri-sendiri, pelayanan yang membosankan, penundaan pekerjaan, keterlambatan, kelakuan petugas yang tidak bersahabat, kecurangan aparatur. Baik, inilah hasil review materi saya dari buku Etika Administrasi Negara. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.